Balik lagi di Tiket Pimpi. Udah lama juga ya aku gak ngedongeng. Terakhir dongengin kalian tuh Jack dan Pohon Kacang, Jack and the Beanstalk. Udah lama banget sih. Kali ini aku akan ceritain dongeng favorit masa kecil aku. Tahu gak Goldilocks and the Three Bears? Gini ceritanya. Pada suatu ketika ada gadis kecil cantik yang namanya Goldilocks. Dia lagi jalan-jalan santai di hutan. Pas dia lagi main lato-lato, canda lato-lato, dia ngeliat ada sebuah rumah kecil kayak pondokan gitu di tengah-tengah hutan. Rumahnya tuh kecil tapi menarik. Disamperin lah sama si gadis. Niat hati pengen kepo dong sama penghuninya. Kali aja jago main lato-lato. Terus dia ngintip tuh kan, nggak ada orang. Ya udah, karena kekepoannya makin meningkat, dia coba ketok pintunya. Tok, tok, tok. Kok nggak ada yang jawab? Sepada. Benar, kosong, nggak ada orang. Ya udah, caps deh. Tapi bau apa nih? Si Goldilocks nyium bau masakan dari dalam, wangi banget. Laper dia, tapi gak ada orang. Gak apa-apa deh, masuk aja. Dalam rumah itu tuh nyaman banget, hangat. Dia lihat di meja makan ada 3 mangkok bubur. Dia cobain deh bubur yang pertama. Ouch, panas banget. Terus dia cobain bubur kedua. Yeks, dingin banget. Jadi dia cobain bubur terakhir. Nah, ini baru pas nih. Habis makan, udah kenyang, si Sontoloyo ini mau ngaso. Dia keliling rumah itu dan ngeliat ada 3 kursi. Kayak sebelumnya dia cobain tuh satu-satu kursinya. Dia duduk di kursi pertama. Wah, kegedean nih kursinya. Terus dia duduk di kursi kedua. Masih kegedean, dia ngomel. Jadi dia duduk di kursi ketiga yang paling kecil. Nah, pas, gini kan enak. Tapi gak lama abis dia duduk, kursinya patah gigs. Mungkin dia keberatan dosa. Terus dia keliling rumah lagi. Dia naik ke lantai atas yang isinya kamar. Dia lihat ada 3 kasur. Dia cobain lagi tuh, satu-satu. Kasur pertama terlalu keras. Kasur kedua terlalu empuk sampai si Goldilocks jeblos gitu aja ke dalam. Kasur ketiga tingkat keempukannya pas. Jadi dia ketiduran deh. Sembarangan ya emang ya. Pas dia tidur, yang punya rumah pulang. Ternyata yang punya rumah tuh 3 beruang. Bapak, emak, sama anak. Pas masuk, mereka kaget lihat meja makan. Kan mereka pada lapar tuh. Rencananya mau langsung makan. Taunya udah diacak-acak. Bapak dan emak beruang bilang, "Wah, ada yang makan bubur kita nih." Tapi anak beruang ngerengek. "Buburku dihabisin semua." Pas masuk ke ruang keluarga, bapak beruang menggeram. "Ada yang duduk di kursiku dan istriku." Anak beruang nangis lagi. "Ada yang ngancurin kursiku." Mereka periksa setiap sudut rumah. Ada apa lagi gak yang dirusak? Akhirnya mereka naik ke atas loteng dan sampai tuh di kamar. Pas lihat ranjangnya, bapak beruang ngamuk. "Ada yang tidurin kasurku." Mama beruang juga sedih. "Kok kasurku ditidurin?" Anak beruang nyaut. "Nah, itu orangnya tidur di kasurku." Karena berisik-berisik, si Goldilocks bangun. Bangun-bangun dia lihat ada 3 beruang. Histeris lah kan, dia ketakutan. "Tolong!" Dia buru-buru turun dari tangga, buka pintu dan kabur sekencang-kencangnya ke dalam hutan. Terus dia gak balik lagi deh ke rumah para beruang. Habis itu para beruang gak pernah ngeliat Goldilocks lagi sejak saat itu. The end. Moral of the story dari cerita ini adalah sebenarnya jangan pernah sembarangan masuk ke rumah orang, ngambil atau ngerusak properti orang tanpa izin. Semua harus ada etika dan mannersnya. Kamu gak pernah tahu siapa sosok yang kamu rugikan. Dalam kasus ini kan beruang.
binatang buas gede yang sekali cabik aja kamu udah kelar, tinggal nama. Untungnya para beruang di cerita ini tuh pada baik ya. Jadi si Goldilocks-nya gak diapa-apain meskipun udah kurang ajar kayak gitu. Makanya kan pintu rumahnya tuh gak dikunci karena para beruang ini tuh gak jahat dan gak pernah ngerugiin orang lain. Jadi mereka juga gak bakal mikir bakal dirugiin gitu sama orang lain. Goldilocks aja yang sembarangan masuk ke rumah orang karena dia lihat pintunya gak dikunci. Jangan kayak Goldilocks ya. Teori dongeng. Loh, kok masih pada di sini? Kira udah tidur. Ya udah, lanjut deh. Kita ke teori dongeng. Time to get serious. Kalau anak kecil mah seneng-seneng aja ya ngedenger dongeng gitu kan. Kalau kita yang dewasa pasti terherman-herman sama cerita dongeng. Kok ini begini, kok itu begitu. Contohnya kenapa si Goldilocks tuh bisa keliaran sendiri di hutan. Orang tuanya mana? Kok dia gak punya etika? Emang gak diajarin? Kok bisa beruang punya rumah kayak manusia? Ada bubur, kursi, kasur, segala macem. Ya namanya juga dongeng sih, pasti persimbolan ya kan. Tapi lucu deh kalau dipikir-pikir. Si bapak, emak, sama anak barangnya tuh beda-beda. Kayak yang satu kasurnya keras, satunya kelewatan empuk, satunya pas gitu sedang-sedang aja. Artinya mereka gak bersedia bertoleransi dong. Dalam satu rumah ada 3 arah gitu. Ada 3 nahkoda, gitu. Atau mungkin itu cara mereka buat berkompromi dengan kenontoleransian mereka. Lucu aja sih, maksudnya kenapa gak kasurnya yang gak keras, gak empuk, kan bisa tidur bareng gitu. Jangan bisa-bisa begitu. Tapi ya dengan segala perbedaan mereka sih, mereka tetap akrab. Salut, berbeda-beda tapi tetap satu dan saling menghargai, nggak terpecah belah. Kita bisa nyontoh nih keluarga beruang ini. Ada hal dari cerita ini yang kayak people always take the kind one for granted. Maksudnya orang-orang pada umumnya tuh suka memanfaatkan orang baik. Berasa gak sih? Jadi orang baik tuh kadang capek karena suka dimanfaatin dan orang suka salah kaprah. Baik tuh beda ya sama keset yang bisa diinjak-injak seenaknya. Yaitu keluarga beruang yang gak problematik tiba-tiba kedatangan tamu yang gak sopan seenaknya, yang anggap enteng batasan dan ranah privasi mereka. Di satu sisi juga aku ngelihat ini tuh sebagai persimbolan yang tepat antara manusia dan binatang. Binatang gak pernah nutup rumahnya. Ya mungkin karena gak bisa juga sih. Rumahnya ya alam liar, hutan dan sebagainya. Kita, manusia yang kebiasaan pengen selalu menjajah, menguasai daerah tempat kita berpijak. Udah banyak deh contoh sejarah suatu kelompok manusia yang pada bermigrasi, entah ke pulau baru, daratan baru, dan lain-lain. Selalu merugikan penghuni asal tempat itu. Bukan cuma sesama manusia loh, binatang juga termasuk yang paling dirugikan. Misalnya nih, tiba-tiba mau buat pemukiman di hutan, pasti kan hutannya dihancurin dong. Dihancurin dulu tuh hutan semua. Dan para binatang yang aslinya tinggal di sana terpaksa terusir. Kayak lu tamu main ngusir-ngusir penduduk asli gitu. Manusia masuk tanpa permisi-permisi dulu dan ngerusak tempat tinggal mereka. Ntar kalau binatangnya pada marah dan nyerang balik, manusianya kabur. Mirip-mirip kan sama persimbolan yang ada di dongeng ini. Tapi jarang sih ya binatang nyerang balik. Kebanyakan ya mereka yang ngalah dan nyari tempat tinggal baru. Karena manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna, makanya kita manusia sering banget ngerasa paling superior di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Oke, ngomongin dongeng ini nih, saking terkenalnya sampai ada istilah yang dikenal sebagai prinsip Goldilocks. Kurang lebihnya sama kayak analogi Goldilocks yang nyicip 3 mangkok bubur yang berbeda dan akhirnya dia lebih suka bubur yang gak terlalu panas atau yang terlalu dingin, tapi yang punya suhu yang tepat. Nah, konsep jumlah yang tepat ini gampang dipahami dan diterapin di berbagai disiplin ilmu, kayak psikologi, biologi, astronomi, ekonomi, dan teknik. Well, itu dia Goldilocks and the Three Bears. Mungkin episode dongeng kali ini tuh lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya karena ya teori dongeng benar-benar serius. Maybe I took it too seriously. I don't know. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Apa
yang kalian tangkap dari dongeng yang terkenal ini? Apa makna-makna tersirat yang sebenarnya ya tersirat apa? Ya pokoknya apa makna-makna tersirat yang kalian tangkap dari dongeng ini? Coba dong komen di bawah. Kalian ingat nggak zaman dulu tuh? Saya masih ingat nggak ceritanya pas kalian masih kecil? Mungkin kalian didongengin sebelum tidur. Masih ingat nggak rasanya didongengin dongeng ini zaman dulu? Kalau aku sih masih. Dan buat adik-adik yang nonton ini sebagai pengantar tidur, selamat. Kamu masuk ke dalam era kita. Era 90-an. Ini paling gak jelas nih outro-nya. Ya udah deh, segitu aja. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Pas masuk, saking terkenalnya dongeng. Oke, jadi saking terkenalnya dongeng ini gak enak deh tadi. Ulang.